Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Razan Saputra, NRP 174 dari Sistem Informasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi The Internet. Jadi ini merupakan materi yang bagian dari infrastruktur 2023. Oke, jadi materi kali ini akan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah HTTP dan juga HTML. Yang kedua adalah encryption dan juga public keys. Yang ketiga adalah cyber security dan juga crime. Dan yang terakhir adalah how search work. Jadi di bagian terakhir ini kita akan mempelajari bagaimana search engine itu bekerja. Oke, masuk ke dalam bagian pertama, yaitu adalah HTTP dan juga HTML. Nah, internet ini benar-benar telah mengubah cara dunia berinteraksi dan juga berhubungan. Tapi bagaimana sih cara kerjanya? Bagaimana komputer di seluruh dunia itu bisa saling berkomunikasi? Oke, jadi komunikasi itu akan dimulai saat penjelajahan web dilakukan. Nah, penjelajahan web ini dimulai dengan membuka browser. Saat kita mengetik alamat web atau URL, sebuah browser akan melakukan komunikasi dengan server menggunakan bahasa yang disebut dengan HTTP atau kepanjangan dari Hypertext Transfer Protocol. Oke, jadi Hypertext Transfer Protocol ini merupakan sebuah bahasa yang digunakan untuk memungkinkan komputer meminta dokumen dari komputer lain dari internet. Nah, merupakan sebuah protokol client server yang berarti permintaan awal akan diinisiasi oleh klien, yaitu web browser itu sendiri, dan juga akan dijawab oleh web server. Nah, permintaan ini bisa dengan menggunakan metode GET yang akan menghasilkan tautan ke dokumen HTML, singkatan dari Hypertext Markup Language, yang akan memberitahu bagaimana browser cara membuat halaman web yang diinginkan. Oke, Hypertext Markup Language atau biasa disingkat dengan HTML merupakan bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman web. Ya, jadi ini akan mendefinisikan bagaimana struktur halaman web yang dan merupakan salah satu dari bangunan yang mendasari dari sebuah penampilan web itu sendiri. Nah, HTML ini digunakan untuk mengatur berbagai macam bagian-bagian yang akan ditampilkan seperti teks, gambar, dan lain sebagainya. Nah, dengan bantuan teknologi yang membantu seperti bahasa CSS dan juga JavaScript. Oke, bagaimana sih jalannya komunikasi yang terjadi? Oke, jadi saat seorang klien melakukan sebuah permintaan kepada web server, ada dua jenis permintaan, yaitu adalah GET request dan juga POST request. Nah, jadi GET request ini akan mengirim permintaan GET kepada server untuk mendapatkan kode HTML. Nah, HTML itu sendiri yang sudah tadi kita bahas merupakan sebuah bahasa yang memberitahu browser cara membuat atau tata letak dari tampilan sebuah web. Nah, jadi HTML ini akan memainkan peran penting dalam proses penyajian konten dalam sebuah web, seperti elemen gambar atau video dan lain sebagainya. Jadi HTML ini akan memiliki URL sendiri yang diperlukan oleh browser dan akan diminta secara terpisah. Yang kedua adalah post request. Post request ini akan menggunakan permintaan post untuk mengirimkan informasi seperti formulir ataupun pencarian. Nah, pastinya nih kita saat menggunakan browser ataupun mengakses halaman web, kita tidak pastinya akan memasukkan sebuah data atau memasukkan sebuah perintah kepada web itu sendiri. Nah, dengan itu kita akan menggunakan post request untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. Nah, jadi dengan menggunakan post request ini, sebuah browser akan mengirimkan informasi-informasi ini kepada server HTTP yang akan memungkinkan adanya komunikasi dan juga interaksi antara pengguna dan juga situs web. Oke, jadi penting untuk kita ingat bahwa semua data yang kita kirimkan melalui halaman web akan rentan terhadap penyelidikan ataupun ancaman-ancaman lainnya. Nah, untuk melindungi keamanan tersebut atau untuk menjaga privasinya,
situs web akan menggunakan Secure Socket Layer atau biasa disingkat SSL, dan juga Transport Layer Security atau yang biasa disingkat dengan TSL. Ya, jadi SSL dan TLS ini akan mengamankan proses komunikasi-komunikasi yang sedang dilakukan dengan enkripsi. Jadi enkripsi ini seperti yang digambarkan adalah jika tidak ada SSL, maka sebuah gembok dari HTTP akan terbuka. Nah, jika menggunakan SSL, proses komunikasi dan juga interaksi yang dilakukan akan lebih secure, yang mana digambarkan ada gembok yang tertutup yang menandakan bahwa sebuah web itu akan aman. Nah, HTTPS ini sendiri yang ada di sebelah kanan merupakan kepanjangan dari Hypertext Transfer Protocol Secure yang menandakan sebuah halaman web itu aman untuk digunakan. Nah, SSL dan juga TLS ini merupakan lapisan keamanan yang melindungi dari pengintipan atau gangguan-gangguan lainnya. Nah, SSL dan TLS ini akan aktif ketika kita melihat gembok kecil HTTPS ini yang ada di sebelah atas URL, sebelah bagian kiri URL biasanya. Jadi protokol HTTPS ini akan memastikan HTTP yang kita inginkan atau yang kita request itu aman dan juga terlindungi. Oke, jadi sebuah web server akan memberikan sebuah digital certificate atau sertifikat digital yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Jadi digital certificate ini akan diberikan kepada sebuah HTTP untuk menandakan bahwa sebuah web itu aman untuk dikunjungi. Nah, kita bisa lihat nih, di sebelah kiri adalah web server, di sebelah kanan adalah beberapa halaman web yang ditampilkan. Nah, halaman web yang ditampilkan yang memiliki digital certificate akan bisa diakses oleh para penggunanya atau oleh para kliennya. Nah, sedangkan yang bagian bawah, yang halaman web yang tidak memiliki digital certificate akan muncul halaman seperti ini nih. Your connection is not secure. Nah, jadi koneksinya tidak aman, yang mana memungkinkan data-data atau informasi lainnya itu rentan terhadap ancaman-ancaman lainnya. Nah, jadi HTTPS yang sudah kita bahas sebelumnya merupakan sebuah protokol keamanan yang mana permintaan HTTP ini akan aman dan terlindungi dengan adanya digital certificate. Nah, situs web yang menggunakan digital certificate ini akan membuktikan keaslian atau originalitas mereka yang diterbitkan oleh otoritas terpercaya. Nah, mirip seperti identitas seperti paspor ataupun KTP. Jadi ketika kita sedang menjelajahi web yang sangat terbuka, kita harus memperhatikan nih, adakah gembok kecil yang ada di sebelah kiri URL. Nah, jadi kalau ada, nah berarti sebuah halaman web itu sudah dipastikan aman, memiliki sertifikat keamanan dan juga memiliki hyper HTTPS dalam proses penyajiannya. Oke, lanjut ke dalam section kedua, encryption dan juga public keys. Nah, jadi internet ini sebuah sistem yang sangat terbuka dan juga publik, siapapun bisa mengakses dan juga menjalankan apapun di dalam internet. Nah, kita di dalam internet pun memungkinkan adanya pertukaran informasi melalui koneksi-koneksi ataupun semacam jaringan yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan orang lain. Banyak data pribadi seperti nomor kartu, rekening, informasi bank, kata sandi, surel yang cukup rentan terhadap pengintipan. Nah, bagaimana sih cara kita untuk dapat memastikan bahwa data-data yang kita masukkan atau kita jalankan di dalam sebuah internet ini aman, tidak ada pengintipan atau ancaman-ancaman lainnya. Nah, data-data kita ini akan terjamin aman dengan melakukan adanya enkripsi. Nah, jadi enkripsi ini bisa menyembunyikan data-data yang kita
gunakan di dalam internet dengan menyembunyikan pesan dari teks aslinya. Jadi enkripsi ini merupakan pengacakan atau pengubahan pesan ya, untuk menyembunyikan dari teks aslinya. Jadi teks asli dari atau data-data yang kita kirimkan di dalam sebuah internet itu tidak akan langsung. Jadi akan diacak dulu nih bagaimana data-data ini bisa tidak diketahui oleh orang lain. Nah, proses ini disebut juga dengan enkripsi. Sedangkan dekripsi itu adalah proses penyusunan pesan untuk yang awalnya tidak bisa dibaca menjadi bisa dibaca. Sederhananya seperti itu. Nah, kita bisa lihat pada gambar di bawah ini ya. Jadi sebuah sender atau pengirim itu akan mengirimkan sebuah informasi. Nah, informasi itu akan dienkripsi terlebih dahulu nih untuk masuk ke dalam internet agar informasi penting atau data-data ini tidak akan mengalami ancaman-ancaman lainnya. Oke, setelah itu sebelum diterima atau dibaca oleh resipien yang ada di sebelah kanan ini, sebuah data yang sudah dienkripsi itu akan diubah dulu nih menjadi sebuah dokumen yang atau informasi yang dapat dibaca dengan melakukan dekripsi. Ya, jadi ini merupakan mekanisme untuk membuat data kita aman dan dapat dibaca oleh orang yang kita inginkan. Nah, sejak kapan sih enkripsi ini ada? Nah, jadi salah satu metode ini merupakan metode yang cukup terkenal pada zaman dahulu. Orang pertama yang membuat metode ini adalah Kaisar Cipher. Ya, jadi orang ini Julius Caesar ya, seorang jenderal Romawi yang melakukan metode enkripsi untuk melakukan sebuah perintah militer dan memastikan bahwa pesan tersebut tidak akan dibaca oleh musuhnya. Jadi Kaisar Cipher ini merupakan sebuah algoritma yang menggantikan setiap huruf pada pesan asli yang dengan huruf yang berjarak beberapa langkah di bawahnya. Nah, kita bisa lihat pada lingkaran putih yang ada di sebelah kiri ini bahwa sebuah huruf ini akan memiliki jarak sebanyak 19. Nah, jadi jika kita mengetikkan sebuah huruf A, jadi akan berubah 19 langkah berikutnya, yaitu 19 huruf berikutnya, yaitu adalah huruf T. Ya, jadi ini adalah huruf ke-19 setelah A, yaitu adalah huruf T. Begitupun seterusnya. Jika kita mengetikkan B misalnya, akan berubah menjadi U. Jika kita mengetikkan D misalnya, akan berubah menjadi huruf W, dan seterusnya. Nah, jadi jika angka atau kunci dari sebuah algoritma ini diketahui oleh pengirim dan penerima, maka ia akan bisa membuka sebuah informasi yang dienkripsi. Nah, jika tidak, maka sebuah informasi itu tidak akan terpecahkan. Nah, kunci ini akan memungkinkan seorang pembaca dan pengirim untuk menerima dan juga membaca pesan-pesan rahasia. Nah, namun ada masalah lagi nih. Yang mana siapapun, semua orang bisa membobol sebuah data yang sudah dienkripsi dengan mencoba-coba sebanyak 26 kali sesuai dengan jumlah alfabet. Jadi ketika kunci pertama tidak bisa dengan jarak 1, maka kita bisa mencobanya dengan jarak 2, jarak 3, jarak 4, jarak 5 sampai sebuah data atau informasi itu berhasil terbuka enkripsinya. Nah, jadi sebuah solusi pun terciptakan, yaitu dengan kita membuat sebuah enkripsi yang cukup panjang nih. Jika kita membuat enkripsi yang cukup panjang, itu sebenarnya tidak akan membuat data atau informasi itu menjadi sulit dibacakan, tapi akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dipecahkan. Nah, jadi sebuah data atau enkripsi yang cukup panjang itu sebenarnya tidak membuat sulit, tapi membuat lebih lama. Tapi masih ada kemungkinan untuk data atau informasi tersebut
dipecahkan oleh seseorang yang tidak dikenal. Nah, bagaimana sih jika kita menggunakan kunci yang sama untuk menghindari masalah tersebut? Nah, jadi jika kita mengirimkan sebuah data atau informasi dan kita menggunakan kunci yang sama, ya dalam artian kita bisa mengenkripsi atau mendekripsinya dengan kunci yang sama. Itu disebut juga dengan enkripsi simetris. Ya, jadi saat pengirim dan juga penerima berbagi kunci yang sama untuk mengacak atau menyusun sebuah pesan. Nah, kedua kunci rahasia ini harus disetujui terlebih dahulu oleh dua orang secara pribadi. Jadi tidak akan memungkinkan seorang yang lain akan membuka sebuah data informasi yang sudah dienkripsi ataupun melakukan dekripsi. Oke, selanjutnya adalah kita juga mengenal public key cryptography. Jika sebelumnya ada dua kunci yang sama yang disetujui oleh dua orang, kini cukup berbeda, yaitu ada dua kunci yang berbeda. Dua kunci yang masing-masing ditujukan oleh beberapa orang misalnya. Jadi public key cryptography ini merupakan sebuah algoritma yang mana ada kunci publik dan juga kunci private. Jadi kunci publik ini bisa digunakan untuk semua orang. Sedangkan kunci private ini hanya digunakan oleh penerima dari sebuah pesan untuk melakukan dekripsi. Nah, jadi kunci publik ini bisa digunakan untuk mengenkripsi data dan juga siapapun dapat menggunakannya untuk membuat pesan rahasia. Namun, pesan-pesan ini hanya bisa diterima atau didekripsi oleh seseorang yang memiliki private key. Nah, kondisi ini disebut juga dengan enkripsi asimetris. Oke, lanjut ke dalam section yang ketiga, yaitu cyber security dan juga crime. Nah, jadi di section yang ketiga ini kita akan mengenal yang namanya serangan cyber atau kejahatan cyber. Ya, jadi kejahatan cyber ini sudah meresahkan ya. Cukup meresahkan yang menyebabkan berbagai masalah besar, baik secara personal, finansial, atau bahkan masalah keamanan negara nih. Jadi hanya beberapa tahun belakang ini ratusan juta kredit card telah dicuri dan juga puluhan nomor keamanan sosial juga dibobol. Bahkan sempat juga mesin sentrifugal nuklir pun juga diretas. Drone udara tanpa awak juga telah dibajak dan semua ini dilakukan dengan mengeksploitasi kerentanan yang ada. Nah, bagaimana sih cara kerja dari cyber security ini menyerang? Nah, oke. Jadi cyber security atau kejahatan cyber ini bisa menyerang dengan melalui virus. Virus merupakan sebuah program yang dapat dijalankan atau diinstal, biasanya tanpa sengaja nih. Jadi seorang peretas akan memasukkan sebuah program yang di dalamnya sudah terinfeksi virus nih. Jadi memungkinkan pengguna untuk jadi memungkinkan oleh peretas untuk mengakses berbagai macam misal program atau dan lain sebagainya oleh pengguna yang telah menginstal virus yang disediakan. Oke, jadi gimana sih cara ini virus ini masuk ke dalam komputer kita? Jadi ada berbagai macam cara. Salah satunya adalah 4 ini. Yang pertama adalah penginstalan program yang tidak dikenal atau program mencurigakan, malware. Ya, jadi kita bisa memasukkan sebuah virus itu melalui beberapa perangkat atau aplikasi yang sudah terinfeksi oleh virus itu sendiri. Selanjutnya kita juga bisa terinfeksi oleh virus dengan mendownload file yang cukup mencurigakan. Nah, jadi file ini bisa disembunyikan di dalam perangkat lunak atau file dokumen, bajakan, atau program lain yang mungkin saja kita unduh di internet. Yang selanjutnya adalah kita juga bisa terinfeksi virus jika kita mengunjungi sebuah website yang sudah terinfeksi nih.
Jadi sebuah virus itu akan bisa menginfeksi sebuah komputer jika kita mengunjungi situs-situs web penipuan yang sudah terinfeksi ya tentunya. Selain itu juga virus ini juga dapat dikirimkan melalui lampiran yang ada di email. Jadi jika kita menerima sebuah email dan di email tersebut ada lampiran, mungkin saja lampiran tersebut sudah terinfeksi oleh virus. Ya jika kita mendownload atau membukanya, komputer kita juga akan terinfeksi oleh virus. Ya jadi virus ini bisa mencuri atau menghapus file, mengendalikan program, dan juga mungkin seseorang itu mengendalikan komputer orang yang terinfeksi ini secara jarak jauh. Jadi cukup meresahkan ya. Salah satu bentuk kerentanan atau bentuk kejahatan yang dilakukan oleh virus itu sendiri adalah distributed denial of service atau biasa disingkat dengan DDoS. Ya, jadi ini merupakan sebuah serangan cyber, kejahatan cyber yang dilakukan dengan memanfaatkan adanya virus itu dari sebuah komputer. Jadi DDoS ini akan mengganggu sebuah traffic dari sistem yang ditargetkan. Misal dengan membanjiri sebuah website dengan data atau berbagai macam pengguna dari berbagai macam sumber nih. Jadi sebuah website itu memiliki batas atau trafficnya masing-masing. Jika kita melakukan DDoS ini, sebuah sistem atau web itu akan merasa terbebani dan juga sumber daya sistem yang ditargetkan itu akan semakin lama akan semakin melemah. Seperti bandwidth atau kekuatan pemrosesan dari sebuah sistem itu kan pasti ada batas atau kapasitasnya masing-masing. Nah, jadi ketika kita membanjiri sebuah sistem atau web itu akan membuat tidak responsif yang akan mengganggu pengguna-pengguna yang lainnya. Oke, lanjut. Jadi kejahatan cyber yang selanjutnya adalah adanya phishing. Phishing merupakan berbagai macam salah satu dari metode kejahatan cyber yang dilakukan. Jadi dengan adanya phishing ini akan memungkinkan seorang pelaku kejahatan cyber mengirimkan seperti surel atau semacam formulir yang akan memungkinkan nih orang-orang untuk mengirimkan informasi pribadi atau informasi penting dan akan mengirimkannya kepada orang pelaku kejahatan ini yang akan disalahgunakan pastinya untuk berbagai macam hal yang akan merugikan nih pastinya. Oke, lanjut. Kita akan menuju ke section 4. How search work. Nah, bagaimana sih mesin pencarian itu bekerja? Nah, jadi hal pertama yang kita tahu nih, jika kita masuk ke dalam internet, masuk ke dalam dunia internet yang cukup luas, kita pastinya akan mencari sesuatu hal untuk melakukan interaksi atau komunikasi nih. Kita akan mengetikkan misal bagaimana cara selanjutnya kita akan mengenal hyperlinks dalam konteks search engine dan lain sebagainya. Jadi di dalam bagaimana sih itu ada bagaimana akan jaringan dari internet itu menyediakan atau memberikan informasi antara satu yang kita inginkan. Jika kita hal yang pertama yang kita tahu halaman A, jika kita melakukan juga akan sebuah pencarian di dalam internet, halaman B, misalkan pencarian atau dengan halaman C dan seterusnya, benar-benar tidak akan jadi menjelajahi search engine akan menjalankan sebuah menemukan pencarian yang kita inginkan, yang menjalankan atau menjelajahi halaman-halaman web karena di World Wide Web itu terdiri dari akan terhubungkan dari halaman lebih dari 1 miliar menjelajahi halaman A, kemudian menjelajahi halaman B. Jika setiap situs harus dijelajahi satu persatu, Spider ini akan mencatat informasi yang ada di halaman tersebut ke dalam search index dan akan membutuhkan waktu yang cukup lama Nah, untuk cepat melakukan pencarian yang kita inginkan suatu informasi tersebut akan dilakukan pencarian ini akan secara cepat memberikan halaman-halaman web yang berkaitan yang mana sudah dicatat di dalam search index sendiri. Nah, selanjutnya
Berdasarkan apa sih hasil pencarian itu diberikan? Pasti. Jika kita mencari sebuah informasi, pasti ada satu atau lebih informasi berkaitan. Misal, kita bagaimana cara memasak yang enak. Misal pastiannya ada halaman web satu atau dua atau tiga yang akan disajikan. Dan bagaimana sih halaman web ini diurutkan prioritasnya? Halaman web ini muncul pertama, halaman web ini muncul kedua, halaman web ini muncul ketiga. Walaupun semua halaman web ini memiliki informasi yang mirip-mirip nih. Ya, jadi ada dua algoritma yang dipakai oleh mesin pencarian. Yang pertama adalah ranking algorithm. Jadi algoritma ini, algoritma peringkat dari search engine ini mungkin akan memeriksa beberapa istilah-istilah pencarian yang ada di judul halaman yang berdampingan atau berdasarkan perhitungan-perhitungan lain yang menentukan halaman ini ingin dilihat atau tidak. Oke, yang kedua adalah Google algorithm yang disebut juga dengan page range. Ya, jadi Google algorithm ini merupakan algoritma yang mengukur bagaimana pentingnya halaman web ini berdasarkan kualitas dan juga kuantitas link yang mengarah ke halaman tersebut. Jadi algoritma ini dibuat oleh pendiri Google, Larry Page, dan juga Sergey Brin. Ya, jadi nama Google algoritma ini diambil dari seorang pendirinya, yaitu Larry Page. Oke. Search engine pasti akan berkembang seiring berjalannya zaman. Pasti akan melalui berbagai macam modifikasi tertentu hingga kita mengenal sebuah modern search engine. Jadi modern search engine ini tidak hanya mengenali sebuah kata-kata nih. Pasti di dunia ini memiliki berbagai macam kata-kata yang mirip. Misalnya pitcher. Pitcher ini ada 4 makna. Yang pertama adalah posisi dalam sebuah baseball. Ada juga adalah carnivora plants. Dan juga ada sebuah desa di kota New York. Dan juga dikenal pitcher ini adalah sebuah kontainer untuk fluid atau cairan. Nah, jadi bagaimana sih search engine ini akan memastikan bahwa jika kita melakukan pencarian atau pemindaian dari sebuah kata ini akan langsung masuk ke dalam pembahas atau konteks yang kita inginkan ya. Jadi di dalam modern search engine ini sebuah pencarian atau informasi yang kita lakukan itu tidak hanya dicari berdasarkan kata-kata, tapi berdasarkan konteks kalimat. Jika kita mengetikkan face picture, maka akan ditujukan kepada picture yang merupakan sebuah posisi di dalam baseball. Namun jika kita mengetikkan large picture, maka akan diarahkan menuju kontainer pitcher yang mana merupakan kontainer dari sebuah fluid itu sendiri. Jadi modern search engine ini tidak hanya mengenali kata-kata yang ada di halaman, tapi lebih memahami konteks yang ada di dalam sebuah kalimat untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan pencarian yang kita inginkan. Oke, di dalam search engine ini kita juga mengenal yang namanya machine learning atau ML. Jadi untuk memahami kata-kata yang cukup rumit, cukup panjang, untuk memahami konteks kalimat di keseluruhan, kita akan menggunakan sebuah program yang disebut juga dengan machine learning. Ya, ini mirip-mirip sama AI, kecerdasan buatan. Ya, jadi machine learning ini akan memungkinkan algoritma pencarian untuk mencari tidak hanya masing-masing huruf atau kali kata, tapi juga memahami makna-makna pokok dari kata-kata yang ada di dalam pencarian yang kita inginkan, sehingga akan memberikan hasil yang maksimal nih, memberikan hasil yang cukup baik untuk kita itu sendiri. Oke, jadi ini adalah bagian dari akhir dari penjelasan how the internet works atau the internet. Ya, jadi ada beberapa macam bagian ya yang sudah kita bahas, yaitu ada HTTP dan juga HTML, ada juga yang terakhir ini adalah search engine. Kita juga bahas
cyber security, enkripsi ataupun deskripsi, enkripsi dan juga public keys juga. Jadi seperti itulah gambaran mengenai internet. Jadi internet ini merupakan suatu dunia yang cukup luas yang dapat diakses oleh semua orang, yang memungkinkan apapun itu terjadi. Oke, jadi semuanya memerlukan berbagai macam tindakan yang harus dilakukan untuk menjalankan sebuah internet itu aman bagi semua penggunanya. Oke, jadi seperti itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.